Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, pagi ini saya ingin kembali untuk sharing materi pelatihan eh, bagian kelima, yaitu kita bicara trendline ya, dan channel tentunya. Oke, kalau kita bicara trendline itu berarti terkait dengan gelombang impulsif. Begitu juga dengan channel juga terkait dengan gelombang korektif. Nah, bentuk-bentuk trendline itu eh, ada tiga kalau tidak salah ya. Ada trendline mayor, minor, dan subminor. Jadi ada trendline paling tinggi, misalnya trendline di daily. Nah, di dalam trendline daily itu ada trendline H4 di dalamnya. Ya. Nah, di dalam H4 juga ada trendline di H1. Jadi trendline dalam trendline. Sama dengan gelombang dalam gelombang. Hanya saja trendline ini adalah melindungi pergerakan dari gelombang impulsif. Jadi untuk mengukur gelombang impulsif itu kita menggunakan trendline. Misalnya akhir gelombang 4. Apakah dia akan keluar dari trendline atau tidak? Terkadang kalau kita menggunakan trendline, ternyata gelombang 4 keluar dari trendline atau breakout, kita langsung open posisi sell karena dianggap breakout. Padahal itu adalah fast breakout atau fake breakout. Karena belum tentu. Oleh karena itu, penarikan trendline juga kita harus mengikuti aturan. Ya, oke, kita saya akan coba gambarkan kepada teman-teman tentang trendline ini dalam bentuk ilustrasi. Ya, setelah itu nanti baru kita praktekkan pada real market. Jadi sekarang kita udah masuki materi yang kelima. Ya, yang pertama kita belajar tentang gelombang Elliott wave, yaitu impulsif dan korektif. Yang kedua kita belajar gelombang dalam gelombang. Yang ketiga kita belajar support dan resisten. Yang keempat kita belajar materinya apa ya kemarin ya? Saya kok lupa ya. Oke, pokoknya ini yang kelima. Yang kelima teman-teman. Ya, mudah-mudahan materi kali ini akan melengkapi materi-materi sebelumnya. Jadi antara materi satu dengan materi kelima itu terintegrasi teman-teman ya. Itu merupakan satu kesatuan yang utuh yang nggak bisa berdiri sendiri. Walaupun pada kenyataannya itu bisa berdiri sendiri. Ada orang trading hanya menggunakan trend lain. Ada orang trading hanya menggunakan support resistennya. Ada orang trading hanya menggunakan gelombang 1, 2, 3, 4, 5 atau gelombang 3-nya aja. Ada banyak ya teknik trading itu yang memang relatif itu merupakan satu kesatuan, tapi pada kenyataannya bisa terpisah gitu. Bisa dimanfaatkan kondisi yang ada di dalam bagian dari Elliott wave itu. Oke, kita langsung lihat ke ilustrasi saja. Oke, sekarang kita perhatikan ilustrasi berikut ya. Ini terkait pada materi yang keempat kemarin kita belajar tentang jenis daripada gelombang impulsif. Nah ini kawan-kawan terkait dengan trend line ya. Ada orang menarik trend line-nya ya, mulai dari awal gelombang ini ke gelombang 2. Nah, ada yang seperti ini trend line-nya ya. Nah, kalau berdasarkan bukunya Granelli, salah satu murid daripada Elliott Wave, ya, penarikan trend line itu memang ada yang seperti itu, tapi itu hanya berlaku ketika gelombang 3-nya yang terpanjang, teman-teman. Tapi ketika terjadi gelombang 1 yang terpanjang, maka penarikan trend line-nya dari gelombang 2 ke gelombang 4. Ya, ini kita lihat trend panjang gelombang satunya terpanjang, kedua berarti gelombang 5-nya terpendek. Ya. Nah, kebalikannya ketika gelombang 1 pendek, berarti gelombang 5 panjang, berarti penarikan trend line tetap dari gelombang 2 ke gelombang 4. Ini adalah teknik penarikan trend line. Jadi, ini rumus ini yang harus kita gunakan ya untuk menentukan trend line. Nah, ini channelnya
atau resisten daripada pola resisten daripada gelombang impulsif. Nah, yang namanya gelombang impulsif itu tetap di dalam channel. Nah, kalau kita tarik channelnya sebenarnya, kawan-kawan, itu akan seperti ini, karena dia harus sejajaran. Nah, ini ya. Karena kita mengukur kesejajaran itu berdasarkan trend line. Jadi kalau ini trend line berarti kan seperti ini. Ya, bukan kebalikan seperti ini ya, teman-teman. Nah, makanya nanti tergantung kita mengukurnya dari sisi yang mana gitu. Oke, ini juga sama. Kalau kita tarik dari sini, berarti dia akan seperti ini. Nah, ya. Nah, itu teknik itu channel ya. Dan nanti kita pelajari channelnya setelah ini. Oke. Ini kita baru bicara trend line. Nah, sedangkan pada gelombang 3, ya karena dia gelombang terpanjang, ini karena gambarnya kegedean teman-teman. Saya akan gambar lagi yang kecil ya. Untuk gelombang 3-nya. Ini saya perkecil dulu. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan ilustrasi ini. Yang pertama adalah panjang gelombang 1, teman-teman ya. Jadi teknik penarikan trend line-nya itu berdasarkan gelombang 2 dan 4. Ketika terjadi model seperti ini, teman-teman. Nah, maka penarikan trend line-nya dari gelombang 2 ke gelombang 4 ya. Kalau terjadi panjang gelombang 1-nya ini adalah merupakan gelombang terpanjang. Ya, sesuai dengan hukum Elliott wave, gelombang 1 gelombang terpanjang atau extended. Berarti di dalam extended wave ini, teman-teman, ada 5 gelombang di dalamnya ya. Ini ada 5 gelombang. Oke. Jadi tetap kalau kita menggunakan hukumnya, nah begini ya. Ada 5 gelombang di dalamnya. Nah, begitu juga di gelombang 5 ya. Ini juga sama, ada 5 gelombang di dalamnya ya. Oke. Nah, ini adalah merupakan gelombang 1 yang pendek. Ini gelombang 5 yang pendek, ini gelombang 1 yang pendek, gelombang 5-nya yang terpanjang. Nah, penarikan trend line-nya kan berbeda. Jadi kalau model yang pertama ketika terjadi panjang gelombang 1, otomatis model gelombang 5-nya pasti akan menjadi terpendek dan modelnya seperti pola Ascending Triangle ya. Ya, Ascending Triangle. Sedangkan pada gelombang 5 yang terpanjang, ya, otomatis gelombang 1 yang terpendek, itu seperti model expanding triangle. Nah, kalau kepada panjang gelombang 3 ini ada 2 modelnya teman-teman ya. Pertama, apabila panjang gelombang 1 dan gelombang 5 ini hampir panjang, hampir sama panjangnya, atau gelombang 5-nya yang terpendek. Nah, sehingga terjadi di sini rata-rata gelombang 3-nya breakout dari channelnya. Ini channel. Ini termasuk ini bagian daripada channel. Ya. Nah, ketika ini breakout, otomatis channelnya, kalau kita bicara channel, ini akan kita tarik dari sini lagi channel yang baru. Nah, ini menjadi channel baru. Ya. Tapi karena kita fokus pada trend line-nya, dan kita lihat juga fungsi channelnya di sini, ketika terjadi maka gelombang 5 akan menuju area dinding channel sebagai resisten. Ya. Ini panjang gelombang 3-nya yang terpanjang teman-teman ya. Gelombang 3-nya yang panjang ya. Oke. Nah ini juga sama gelombang 3-nya yang panjang. Ya. Nah. Kebalikannya, apabila gelombang 1-nya ini pendek, teman-teman, gelombang 5-nya terpanjang kedua, gelombang 3 tetap terpanjang, maka channelnya kan seperti ini, kawan-kawan. Dan ini rata-rata bisa sampai dan bisa tidak. Ya. Tapi rata-rata nggak sampai. Rata-rata nggak sampai. Ini adalah tentang trend line ya. Trend line. Nah, kalau channel sendiri itu biasanya berlaku di gelombang koreksi, teman-teman, ya. Nah, karena kita belum membahas pola gelombangnya, jadi
Misalnya ini gelombang 3-nya, A-nya 5 gelombang, B-nya 5 gelombang, C-nya 5 gelombang. Nah ini zigzag ya. Kalau untuk model hanya berlaku channel itu hanya berlaku pada model zigzag saja. Sedangkan pada model flat ya, flat seperti ini tidak berlaku channel seperti ini, tapi dia berlaku channel horizontal. Ya horizontal ya. Tapi lebih kepada support resistance. Sama aja sebenarnya fungsinya sebagai support resistance juga. Oke, nah itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini ya, bagaimana cara teknik penarikan trend line ya. Di sini kawan-kawan bisa lihat di sini gelombang 2, gelombang 4 ya. Ini juga sama gelombang 2, gelombang 4. Ya, bahkan ada juga yang menariknya dari gelombang 1 ke gelombang 2 ya. Misalnya seperti ini. Fungsinya sih sama aja sebenarnya. Nah, seperti ini. Otomatis harga nanti akan menuju ke dinding channel ini, dinding trend line ini. Nah, di sini kita bisa melihat breakout-nya lebih awal. Ya, ini nanti kita ngebahas trend line seperti ini nanti di advance. Ya, oke. Nah, itu baru trend line. Belum lagi trend line dan trend line. Di sini ada trend line, di sini ada trend line. Ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Haya wallahu ya nafazna walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya screenshot dulu. Oke.